Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah dan berkat Tuhan. Sukacitanya, damai sejahteranya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami hari lepas hari, dan terima kasih untuk hari baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-10 ayat 5-6. Tertulis demikian. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemenang pemilu di Indonesia, ketika sudah menang, entah itu presiden, gubernur, atau bupati, semuanya ketika sudah menang, mendudukkan orang-orang yang dekat dengan mereka di dalam pemerintahan. Penetapan orang yang duduk dalam pemerintahan, dalam departemen dan BUMN, bukan berdasarkan pada kapasitas, tapi seringkali berdasarkan pada kedekatan. Kalau hal seperti ini terjadi terus-menerus, lalu untuk apa kita belajar, kita kuliah, dan berusaha mendapatkan nilai yang terbaik? Karena ternyata kuliah tinggi-tinggi, mendapatkan prestasi yang cukup hebat, tidak menjamin kita untuk mendapatkan posisi yang tinggi. Dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 5-6 ini dikatakan, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Penulis kitab Pengkhotbah ini, yaitu Raja Salomo, menyatakan adanya realita dalam kehidupan di bawah matahari, sebuah realita kenyataan yang ada di dunia yang sementara dan fana ini, dunia di mana banyak orang yang memerintah, penguasa, pemimpin melakukan hal-hal yang salah dan keliru dalam kepemimpinannya. Ketika kursi yang tinggi, jabatan yang harusnya diisi oleh orang yang bijak, justru diberikan kepada orang bodoh, disitulah kekhilafan dari seorang pemimpin terjadi. Sebaliknya, posisi yang rendah diduduki oleh orang yang justru punya kapasitas. Kata kaya di sini dalam ayat ini berbicara tentang orang yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya hikmat, kompetensi dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Jadi disinilah kekhilafan para pemimpin, yaitu penempatan orang-orang tidak pada tempatnya. Kebodohan dalam posisi yang tinggi itu berbahaya. Orang bodoh bila berkuasa akan merusak semuanya, sebab dia tidak tahu apa yang harus ia perbuat, tidak ada hikmat padanya. Jadi ia akan membuat keputusan yang tidak benar. Keputusan yang salah justru akan banyak diambil. Orang kaya yang disebutkan dalam ayat ini berbicara tentang orang-orang yang punya pengetahuan, punya integritas, punya standar moral kebenaran yang baik. Daniel misalnya adalah orang kaya karena dia kaya dengan hikmat, kaya dengan pengetahuan, sehingga dia dipakai oleh Raja Babel. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Kristus, kita semua juga adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakannya demikian.
Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dan kekayaan kita adalah karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia seringkali menilai orang dari penampilan luarnya, tapi Tuhan menilai dari dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan terus bangsa dan negara kita, agar pemerintah bangsa kita mengambil keputusan-keputusan yang benar, tidak khilaf dalam setiap tindakan yang ada, menaruh orang-orang yang tepat dalam posisi yang tinggi, supaya setiap kebijakan yang diambil adalah keputusan yang berkualitas dan yang bermanfaat bagi semua orang. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan atas bangsa dan negara kita. Dan kita semua mari doakan dan tetap hidup dalam kedamaian. Jangan lakukan kerusuhan. Jaga hati kita tetap dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan memahami akan setiap realita keadaan yang ada di dunia ini. Sejak dulu sudah sering terjadi kekhilafan dari para penguasa, para pemimpin di dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berikan roh yang takut akan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, pemimpin di pusat sampai di daerah-daerah. Berkati bangsa kami Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi semua bangsa kami. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa, termasuk bangsa kami, percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pemulihan, pertolongan, kesembuhan, kelepasan dan mujizat-Mu yang ajaib. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.